الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersama-sama selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita semua tanpa henti dan tak terbilang jumlahnya. Salam dan salawat semoga tercurah selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Sub yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah Al-Majlisul Istisyari. Nazaran ila hadha at-tatawwur al-khatiri al-mufaji, aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan askariyan istisyariyan a'la asyara fihi ila al-wad'i rahim wa tabaduli fihi ra'i ma'amati jaishihi wa qadatihi. Wahina izin taza'za'ah qulubu fariqin minan nas wa khaful liqa'a dami wa hum alladhina qala Allahu fihim kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Paragraf ini menerangkan bahwa mengingat perkembangan yang demikian gawat dan darurat, wa nadharan ila hadzal tatawwuri khatiril mufaji'i, maka apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang demikian gawat dan darurat, yaitu bahwa Rasulullah pun mengadakan rapat majelis militer. Rasulullah melakukan rapat militer, majlisan askarian istisyarian a'la. Beliau menggelar rapat, mengadakan rapat majelis militer tingkat tinggi karena kondisi darurat dan kondisi yang gawat. Maka Rasulullah segera melakukan atau menggelar rapat, yaitu rapat militer tingkat tinggi. Dalam rapat tersebut beliau mengisyaratkan akan kondisi yang sedang berjalan dan bertukar pikiran bersama dengan para pasukannya. Rasulullah meminta pandangan dari pasukan tentang bagaimana mereka memandang dan menyikapi keadaan yang demikian itu. Ketika itulah, wahina izin taza'za'a qulubu fariqin minan nas. Dalam keadaan demikian atau ketika itu ada sekelompok orang yang hatinya menjadi ciut, menjadi nyalinya menurun.
dan takut menghadapi pertarungan. Sini dikatakan wa khafu liqa'a dami, takut menghadapi peperangan berdarah. Wa humul ladzina qala Allahu fihim, dan hal ini dituturkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu atau Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran atau demi kebenaran dan membawa kebenaran demi tujuan untuk kebenaran al-haq. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Padahal sesungguhnya sebagian orang-orang beriman itu tidak menyukainya, artinya tidak sebenarnya tidak ingin adanya terjadi digelar peperangan. Sebagian kaum muslimin tidak menginginkan hal itu terjadi, itu biasa. Dan inilah yang kemudian diketahui sebagian dari mereka nyalinya menjadi ciut, keberaniannya menjadi menurun. Mereka takut menghadapi peperangan. Bersamaan dengan itu tentunya iman mereka itu juga mengalami kemerosotan. Karena peperangan yang sedang dihadapi itu tidak main-main, sebab disebut dengan al-liqa'ud dami. Al-liqa'ud dami itu pertemuan, peperangan berdarah. Mereka inilah yang disebut dalam Al-Quran, yaitu kama akhrajaka rabbuka dan seterusnya itu. Mereka membantah Muhammad, dikatakan yujadilunaka. Mereka akan membantahmu, jadi orang yang tadi disebut itu tidak berani turun ke medan gelanggang atau medan perang, itu akan membantah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita mau turun lagi berperang? Bukankah berperang itu akan mengakibatkan jatuhnya korban? Yujadilunaka fil haqqi, atas dasar kebenaran juga menurut dia, ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. Ya. Sedangkan mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Memang tidak gampang. Kalau bukan karena iman, bukan karena yakin bahwa itu adalah perintah Allah, tidak ada orang mau pergi berperang. Karena sudah tahu resikonya. Kematian. Kalau tidak mati minimal berdarah. Dan tentu saja kalau bukan karena keyakinan, pasti ciut. Ya. Tetapi orang yang beriman dan betul-betul beriman, apapun yang terjadi, kalau itu perintah Allah sekalipun kematian, dia serahkan dirinya kepada Allah. Itu penyerahan diri yang. Sebab begini perlu juga ditegaskan di sini. Sebenarnya Islam itu bukan agama perang. Islam itu bukan agama perang, dan sebetulnya seandainya bukan karena Nabi Muhammad akan dihabisi dan dicelakai, bukan karena dihalang-halangi dan ingin dihabisi bersama dengan kaum muslimin, maka ini tidak terjadi perang. Karena kalau mereka tidak hanya alasannya tidak memeluk Islam, Islam juga melarang orang memaksa masuk. Jadi mereka diperangi oleh Rasulullah SAW dengan pasukannya karena memang mereka melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan bagi perjalanan dakwah Rasulullah. Karena sasaran tembak pertamanya memang Nabi.
Maka mau tidak mau Nabi harus berhadapan dengan mereka. Dan itu diterangkan di dalam surah At-Taubah, itu panjang sekali. Ya, dikatakan di situ, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Di situ dikatakan, wahai nabi, jahidil kuffara, perangi orang-orang kafir itu, wal munafiqina, dan juga perangi orang-orang munafik. Waghluz alaihim, bersikap keraslah terhadap mereka, jangan kendor. Mengapa perintah ini yang harus dipahami? Tidak boleh kita mengatakan berarti Islam itu memerintahkan untuk memerangi orang. Tidak. Kenapa? Ada sebabnya mengapa Nabi diizinkan, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Karena Allah lebih tahu bahwa mereka adalah pasukan yang berbahaya. Sebetulnya di situ intinya. Jadi bukan umat Islam yang lebih dahulu, bukan Nabi yang lebih dahulu menyerang mereka. Justru mereka yang bermaksud menghabisi Nabi. Itu yang perlu dipahami. Ya. Disitulah sebabnya kita harus ada komando. Baru bisa bergerak. Kita tidak boleh berperang menurut persepsi kita masing-masing. Menurut dugaan kita bahwa ini sudah harus kita berjihad. Harus dibawa komando orang yang paham. Dalam sebuah negara, ya harus panglima tertinggi yang menyatakan perang. Dan panglima tertinggi dalam hal ini presiden. Tidak boleh ada gerakan-gerakan separatis. Ada mengambil langkah sendiri untuk melakukan perang. Tidak bisa seperti itu. Kacau itu kalau itu yang terjadi. Harus ada pernyataan. Nah, tentu ada aturan-aturannya. Yang kedua bahwa di dalam peperangan itu tidak boleh membabi buta. Tidak boleh menyerang secara serampangan. Yang tidak boleh itu adalah jangan membunuh wanita, anak-anak, atau orang tua. Karena tidak ada, mereka tidak berbahaya. Perempuan, anak-anak belum paham. Kemudian orang tua. Justru di situ kita lihat betapa Islam sebetulnya ingin menyelamatkan jiwa, bukan mengorbankan jiwa. Tetapi karena itu hal yang terpaksa dan harus dihadapi, maka Rasulullah SAW diberikan perintah, instruksi oleh Allah untuk tampil berhadapan dengan orang-orang munafik seperti itu. Orang-orang kafir. Tapi sekali lagi, bukan atas dasar bahwa mereka tidak memeluk Islam sehingga diperangi. Tidak sama sekali. Kalau ada pandangan mengatakan bahwa Islam memaksa, tidak. La ikraha fiddin. Ini adalah standar di dalam Islam, standar dalam Al-Quran, tidak boleh dipaksa orang masuk Islam. Itu sebabnya kalau kita mau menuntun orang masuk Islam, ditanya dulu, ini Anda ada yang paksa atau tidak? Kalau ada yang paksa, tidak boleh. Tidak sah itu orang kalau dipaksa masuk Islam. Biar dia bersyahadat, kalau dipaksa tidak sah. Maka harus ditanya, ini Anda mau masuk Islam atas keinginan sendiri atau ada tekanan atau ada paksaan? Kalau dia ada paksaan, jangan bersyahadat karena itu tetap tidak sah. Tidak sah itu. Iya. Sebaliknya, orang yang terpaksa mengaku bukan Islam karena menjaga jiwanya, syahadatnya tidak batal. Misalnya ada orang dibunuh kalau ketahuan dia Islam, maka boleh dia tidak mengakuinya, tapi hatinya tidak boleh mengatakan.
boleh tidak mengatakan iya, karena yang sah itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Orang dipaksa keluar dari Islam, tetap dia Islam, asal hatinya tidak pernah keluar. Tetapi orang yang dipaksa masuk Islam tidak pernah sah masuk Islam. Karena apa tadi dalilnya itu? La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan di dalam hal memeluk agama, termasuk dalam memilih Islam. Kemudian Nabi diberitahukan tentang posisi dirinya, yaitu lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Engkau Muhammad tidak boleh memaksa mereka. Lasta alaihim bimusaitirin. Engkau Muhammad tidak boleh memaksa mereka. Dan Nabi tunduk pada ketentuan Al-Quran. Tidak pernah ada yang dipaksa masuk Islam oleh Nabi. Selalu atas dasar ini. Karena itu orang tidak mau masuk Islam di sekitar kita tidak boleh diganggu. Karena orang masuk Islam itu dapat hidayah baru bisa. Nah, yang memberi hidayah siapa? Allah. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang masuk Islam, pasti Allah memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Disinilah yang kita bisa lihat bahwa orang-orang kafir Quraisy itu yang memerangi Nabi itu diperangi oleh Nabi dan para sahabat itu semata-mata karena mereka adalah kelompok yang berbahaya bagi masa depan Islam. Jadi sekali lagi orang yang disebutkan di dalam ayat itu untuk melakukan perang yang disebut dalam Al-Quran wajahidil kuffara, ya di situ dikatakan ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara, hai nabi perangi orang kafir. Pertanyaannya, kafir yang mana yang mau diperangi? Kafir yang mana yang mau diperangi? Setidaknya kalau kita membagi ada dua kafir itu, ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir zimmi. Yang diperintahkan dalam ayat itu adalah kafir harbi. Kafir harbi itu memang adalah kafir yang memandang Islam sebagai musuh dan terus mengintai dan ingin menghabisi orang-orang Islam agar tidak tersebar. Itu namanya kafir harbi. Tidak mau hidup berdamai. Tapi yang kedua ada kafir zimmi. Kafir yang memang dia bukan muslim, tapi mereka mau hidup bertetangga berdampingan secara damai. Tidak mengganggu, ini tidak boleh diganggu ini. Orang kafir seperti itu tidak boleh diganggu. Bahkan kita bisa berbagi makanan dengan mereka. Bisa berbagi makanan dengan mereka. Harus kita rawat, bertetangga. Di situ ada hak mereka di dalam bertetangga. Nah, jadi sekali lagi bahwa yang dimaksud di dalam perintah tentang memerangi mereka itu adalah karena mereka dikategorikan sebagai kafir harbi. Kafir yang bukan muslim, tetapi selain itu juga memandang selalu kaum muslimin sebagai musuh dan ingin mencelakainya. Itu yang dimaksud. Jadi tidak semua orang kafir. Jangan, biasa ada yang memahami orang kafir harus diperangi, semua yang tidak Islam harus diperangi. Bukan, keliru kita. Tidak seperti itu maksud ayat itu. Kafir, sekali lagi kafir ini maksud adalah mereka yang memerangi kaum muslimin. Jangan atas nama jihad lalu menyerang. Wa amma qadatul jaisi faqama Abu Bakar As-Siddiq faqal wa ahsan thumma qama Umar bin Al-Khattab faqala wa ahsan thumma qama Al-Miqdad ibnu Amr faqal ya Rasulullah
amni lima araka Allah fa nahnu ma'aka wallahu la nakunu laka kama qalat Banu Israil li Musa izhab anta wa rabbuk faqatilan innaha huna qaidun. Sedangkan sikap komandan perang baik Abu Bakar As-Siddiq maupun Umar bin Khattab, maka mereka berdua berbicara dengan ungkapan yang baik. Selanjutnya Miqdad bin Amr berdiri sembari berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Mereka mengatakan seperti itu. Wahai Rasulullah, teruslah maju berdasarkan apa yang telah ditampakkan oleh Allah kepadamu. Kami akan selalu bersamamu. Itu kata mereka, kata Miqdad. Artinya silakan tampakkan fanahnu ma'aka. Kami akan tidak pernah berpisah dengan engkau, ya Rasulullah. Ini pernyataan kesetiaan mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap di barisan Rasulullah. Wallahi la nakunu laka kama qalat Bani Israil Musa. Demi Allah, ya. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Yaitu, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Itu mereka mengatakan itu. Pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Nah, ini Bani Israel ini dihubungkan dengan apa yang pernah dialami Nabi Musa ketika tidak mendapat dukungan dari Bani Israel. Ketika Nabi Musa mengajak mereka, maka mereka mengatakan silakan pergi bersama Tuhanmu. Itu kata Bani Israel. Silakan engkau Musa pergi berperang bersama Tuhanmu. Kamu berdua pergi. Kami di sini menanti hasilnya. Nah, itu dikatakan oleh Miqdad kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan kami tidak sama dengan Bani Israel yang dulu pernah berkata kepada nabinya, yaitu kepada Musa, bilang pergi kamu Musa bersama Tuhanmu berperang. Kalau kami ya Rasulullah, kami akan ikut berperang bersamamu. Nah, itu maksudnya bahwa kami ini setia bersama engkau Rasulullah. Kendati pun engkau menghadapi musuh, kami tidak akan lari sampai kami di titik darah penghabisan. Itu yang mereka katakan. Walakin izhab anta wa rabbuka faqatilan inna ma'akuma muqatilun wa walladhi ba'athaka bil haqqi law sirtu bina ila barq al-gumad lijalidina ma'aka min duni hatta tablugahu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan wada'an lahu bihi. Di situ mereka mengatakan akan tetapi pergilah bersama Rabbmu dan berperanglah. Sesungguhnya kami akan berperang bersama kamu berdua.
demi zat yang mengutusmu dengan hak, wahai Rasulullah, andai engkau bawa kami menuju Barq al-Giman, niscaya kami akan berperang bersamamu hingga engkau mencapainya. Itu sampai kepada titik darah penghabisan. Artinya dia sudah menyerahkan jiwanya, kesetiaannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu dipertegas di sini bahwa waktu itu memang perang menjadi hal yang penting, sehingga Islam Al-Quran mengatur tentang SOP-nya agar tidak salah di dalam menetapkan dan melangkah di dalam menghadapi peperangan itu. Nah, kapan dan siapa yang menjadi sasaran, itu sebabnya harus ada komando, dan yang paling tahu SOP-nya itu adalah Rasulullah sendiri. Karena itu Rasulullah menjadi panglima tertinggi. Begitu beliau memerintahkan menyatakan perang, maka seluruh sahabat sudah siap siaga menghadapi itu. Itu terjadi. Sebelum Rasulullah mengatakan tidak boleh ada yang mendahului itu. Karena kacau itu kalau semua berpendapat. Tidak boleh lagi di dalam peperangan itu perbedaan pendapat. Ya, kalau di dalam kondisi normal berbeda pendapat itu biasa saja, bisa menjadi rahmat karena banyak pendapat yang bisa menjadi alternatif. Tapi dalam perang harus ada satu komando. Harus ada satu komando. Sebab bagaimana kalau berbeda pendapat antara Abu Bakar dengan Umar dengan sahabat yang lain berbeda pendapat, masing-masing bergerak, maka yang terjadi adalah perpecahan. Begitu juga di dalam sebuah negara, meskipun kita berbeda-beda partai, berbeda-beda mazhab, berbeda agama, tapi itu satu kesatuan angkatan perang. Maka ketika panglima perang tertinggi mengatakan itu, maka harus siap. Tidak boleh lagi saya tidak sependapat. Wah, kalau itu diberi kesempatan perbedaan, itu harus seperti itu. Nah, disinilah menunggu selalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tuntunan untuk menyatakan bahwa ini perang, maka para pasukan panglima perang yang lain itu harus tunduk di bawah satu komando. Sama Pak, kalau kita saja ini tarik tambang saja misalnya. Kalau berbeda pendapat bilang 1, 2, 3. Jangan dulu tunggu 2 menit. 1 menarik. Biar besar semua, kalau tidak bersamaan bergerak. Itu bisa kalah, biar besar. Karena tidak kompak. Nah, disinilah pentingnya. Itu sebabnya kalau kita lihat tentara berbaris rapi, berjalan seirama. Itu adalah tanda bahwa mereka bergerak seirama, balik kanan sama dan seterusnya. Tidak boleh ada yang mengatakan yang benar adalah balik kiri. Tidak boleh seperti itu. Nah, Rasulullah berada dalam kategori ini, berada di dalam sebagai pimpinan panglima perang tertinggi di sini. Panglima tertinggi. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya sesuatu yang baik dan berdoa agar dia mendapatkan kebaikan itu. Wa haula'il qadatus thalathatu kanu minal muhajirin. Dan 3 orang komandan tersebut berasal dari kaum muhajirin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Miqdad bin Amr. Itu dari kanu minal muhajirin, itu dari kalangan kaum muhajirin. Itu artinya dari Mekah yang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum aqalliyatu
fil jaisi. Sedang mereka ini adalah minoritas di kalangan pasukan itu. Artinya meskipun mereka ini dari muhajirin dan yang lebih banyak adalah kaum Ansar, mereka diangkat dan ditunjuk Rasulullah sebagai komandan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ingin melihat bagaimana pendapat komandan dari kaum Ansar dilakukan. Jadi langkah yang pertama ini musyawarah dulu. Jadi musyawarah terjadi sebelum terjadinya pernyataan perang dimulai. Jadi musyawarah itu dilakukan sebelum peperangan. Sebab di dalam perang tinggal merealisasikan, mewujudkan sesuai dengan kesepakatan di dalam musyawarah itu. Tidak boleh lagi terjadi musyawarah di dalam perang, karena kalau di situ baru terjadi musyawarah, baru itu tadi terjadi perbedaan pendapat, repot itu. Faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyarifah ra'ya qadatil ansar li'annahum kanu tamthiluna aglabiyya al-jais. Karena mereka lah yang kelompok mayoritas, jadi harus didengarkan bagaimana panglima, bagaimana komandan dari kaum Ansar. Kaum Ansar ini juga adalah pasukan Rasulullah SAW, tapi itu berasal dari Madinah, adalah penduduk dari Madinah. Kalau yang muhajirin tadi itu dari Mekah yang hijrah bersama Rasulullah, itu Abu Bakar, Umar, Mikdad. Kalau dari kaum Ansar ini Rasulullah juga ingin meminta pendapat, dan bagaimanapun juga mereka yang dari kaum Ansar itu adalah kelompok mayoritas, aglabiyah namanya. Aglabiyah, kalau minoritas aqalliyah. Kalau ini aglabiyah dalam artian bahwa mereka adalah kelompok yang terbanyak dari segi jumlah. Maka wajar kalau Rasulullah menghargai keberadaan mereka dan pasti mereka punya pendapat. Sebab mereka merupakan pihak mayoritas di dalam pasukan dan beban pertempuran akan berada di pundak mereka. Tumpuan harapan Rasulullah, kekuatan itu ada dan ditanggung bebannya oleh pasukan perang dari kaum Ansar. Padahal berdasarkan isi teks Baitul Aqabah, yang Baitul Aqabah itu yang terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah SAW di akhir-akhir periode Mekah itu. Mereka tidak diharuskan untuk berperang di luar dari negeri mereka. Dari itu setelah mendengarkan ucapan ketiga komandan tadi, beliau berkata, apa yang mereka katakan? Asyiru alayya ayyuhan nas. Ini, wahai manusia, berikan pendapat kalian kepadaku. Asyiru alayya ayyuhan nas. Wa innama yuridul ansar. Sebenarnya yang beliau bidik adalah kaum Ansar. Untung saja sang komandan kaum Ansar yang juga pembawa panji Sa'ad bin Mu'az memahami hal itu. Dia berkata, demi Allah, seakan engkau menginginkan kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ya, ajal, benar sekali. Maka berkatalah Sa'ad bin Mu'az ini bahwa qala, maka Sa'ad bin Mu'az ini mengatakan, faqad amanna bik, sungguh kami telah beriman kepadamu. Iya. Sungguh kami telah beriman kepadamu. Fasaddaqna. Maka kami kemudian
membenarkan hal itu dan membenarkanmu wahai Rasulullah. Kami juga telah bersaksi, ya. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haqqu. Kami bersaksi bahwa agama yang engkau bawa itu adalah agama kebenaran. Bahwa apa yang engkau katakan itu adalah kebenaran. Dia percaya bahwa seluruh yang dilakukan Rasulullah itu berdasar pada tuntunan wahyu. Huwal haq, itu kebenaran. Maka kami taat, kami mendengarkan dan kami taat dengan itu semua. Iya. Dan untuk itulah kami telah memberikan panji-panji setia dan kesepakatan kami tersebut untuk senantiasa mendengar dan taat kepadamu, wahai Rasulullah. Karena itu teruskan langkahmu. Mereka mengatakan, teruskan langkahmu. Teruslah berjuang, teruslah engkau melangkah dan kami akan membersamaimu. Demi zat yang mengutusmu dengan hak. Sini, wa wallahi, wa walladhi ba'athaka bil haqqi. Demi Allah yang telah mengutusmu, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Silahkan teruskan itu dan kami akan tetap setia dengan kebenaran yang engkau bawa itu. Andaikan engkau menawarkan laut ini kepada kami, lalu engkau mengarunginya, niscaya kami pun akan mengarunginya bersamamu. Dia membayangkan itu kalau orang Arab bicara. Seandainya engkau mengatakan laut ini akan kita mengarunginya demi itu, dan engkau mengarunginya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, maka kami dari kaum Ansar juga akan mengarungi laut ini sebagaimana engkau lakukan. Kalau itu adalah instruksimu, itu adalah aba-aba yang kau berikan, maka kami sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Di situ. Disitulah kesetiaan kita lihat dari pasukan Ansar ini yang menyokong Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Sesungguhnya kami adalah orang yang tegar di dalam peperangan dan tangguh di dalam pertempuran. Ini pernyataan semangat ini membuat Rasulullah semakin yakin bahwa orang-orang di sekitarnya, baik kaum muhajirin maupun kaum ansar, itu siap semua dengan segenap jiwa dan raganya membersamai Rasulullah SAW dalam menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik di bawah pimpinan Abu Sufyan. Wa fi riwayatin anna Sa'ad bin Mu'az qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allaka takhsha an takuna al-ansar tara haqqan 'alaiha an alla tansuruka illa wa fi diyarihim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Sa'ad bin Mu'az berkata waktu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertinya engkau khawatir bahwa kaum Ansar hanya memandang kewajiban mereka membelamu sebatas di negeri mereka saja. Tidak, sampai ke Mekah mereka siap. Jadi orang-orang Ansar dari Madinah itu meskipun peperangan terjadi di Badar ataupun di Mekah, mereka siap. Jangan dikira bahwa mereka hanya siap berperang di negeri mereka, karena demikian perjanjian, isi perjanjian Baitul Aqabah yang pernah terjadi, bahwa mereka tidak dibebani untuk berperang di luar negeri mereka, artinya di luar Madinah. Tapi kenyataannya mereka mengatakan, jangan kira bahwa kami hanya siap di Madinah, sekalipun pergi ke Mekah kami pun siap bersama dengan
Rasulullah dan pasukannya. Ini memberikan gambaran betapa sahabat itu baik dari karangan Ansar maupun Muhajirin siap mewakafkan jiwa dan raganya demi mewujudkan keimanannya kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah berhasil menanamkan keyakinan yang begitu kuat di dalam dada kaum Muhajirin dan Ansar, sehingga mereka tidak pernah ciut dan tidak pernah ragu menghabiskan jiwa dan raganya demi membela Islam, demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan-keterangan tersebut memberikan pelajaran penting bagi kita kalau sahabat di masa lalu siap berkontribusi demi tegaknya dakwah Islam, demi tegaknya negeri Madinah itu yang hari ini menjadi contoh. Mereka siap dengan itu, maka tiba gilirannya kita saat ini, apa yang sudah pernah kita berikan untuk Islam, untuk mewujudkan keimanan kita. Kita dalam kondisi yang aman, damai seperti ini, tinggal kita menikmati dan mewujudkan ketaatan kita, beribadah dengan aman, tanpa ada suatu gangguan dan halangan untuk mewujudkan kesalehan kita, mengisi hasil-hasil perjuangan Rasulullah bersama dengan sahabat pada kala itu. Untuk itu kita tentu dianjurkan setiap saat untuk selalu menyampaikan salawat kepada Rasulullah dan juga para sahabat. Juga para sahabat yang telah rela, ada yang gugur di medan perang, ada juga yang sudah memperlihatkan kesetiaannya kepada Rasulullah. Wajar kalau salawat yang kita sampaikan juga tertuju untuk mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersama-sama selalu memuji dan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita semua tanpa henti dan tak terbilang jumlahnya. Salam dan salawat semoga tercurah selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Sub yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah Al-Majlisul Istisyari,
نظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا استشاريا أعلى أشار فيه إلى الوضع الراهن وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه وقادته وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخافوا لقاء الدامي وهم الذين قال الله فيهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Paragraf ini menerangkan bahwa mengingat perkembangan yang demikian gawat dan darurat, wa nadharan ila hadzal tatawwuri khatiril mufaji'i, maka apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang demikian gawat dan darurat, yaitu bahwa Rasulullah pun mengadakan rapat majelis militer. Rasulullah melakukan rapat militer, majlisan askarian istisyarian a'la. Beliau menggelar mengadakan rapat majelis militer tingkat tinggi karena kondisi darurat dan kondisi yang gawat. Maka Rasulullah segera melakukan atau menggelar rapat, yaitu rapat militer tingkat tinggi. Dalam rapat tersebut beliau mengisyaratkan akan kondisi yang sedang berjalan dan bertukar pikiran bersama dengan para pasukannya. Rasulullah meminta pandangan dari pasukan tentang bagaimana mereka memandang dan menyikapi keadaan yang demikian itu. Ketika itulah, wahina izin taza'za'a qulubu fariqin minan nas. Dalam keadaan demikian atau ketika itu ada sekelompok orang yang hatinya menjadi ciut, menjadi nyalinya menurun. Dan takut menghadapi pertarungan. Sini dikatakan wa khafu liqa'a dami, takut menghadapi peperangan berdarah. Wa humul ladzina qala Allahu fihim, dan hal ini dituturkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu atau Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran atau demi kebenaran dan membawa kebenaran demi tujuan untuk kebenaran al-haq. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Padahal sesungguhnya sebagian orang-orang beriman itu tidak menyukainya, artinya tidak sebenarnya tidak ingin adanya terjadi digelar peperangan. Sebagian kaum muslimin tidak menginginkan hal itu terjadi, itu biasa. Dan inilah yang kemudian diketahui sebagian dari mereka nyalinya menjadi ciut, keberaniannya menjadi menurun. Mereka takut menghadapi peperangan. Bersamaan dengan itu tentunya iman mereka itu juga mengalami
kemerosotan. Karena peperangan yang sedang dihadapi itu tidak main-main, sebab disebut dengan al-liqa'ud dami. Al-liqa'ud dami itu pertemuan, peperangan berdarah. Mereka inilah yang disebut dalam Al-Quran, yaitu kama akhrajaka rabbuka dan seterusnya itu. Mereka membantah Muhammad, dikatakan yujadilunaka. Mereka akan membantahmu. Jadi orang yang tadi disebut itu tidak berani turun ke medan gelanggang atau medan perang, itu akan membantah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita mau turun lagi berperang? Bukankah berperang itu akan mengakibatkan jatuhnya korban? Yujadilunaka fil haqqi, atas dasar kebenaran juga menurut dia, ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. Ya. Sedangkan mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Memang tidak gampang. Kalau bukan karena iman, bukan karena yakin bahwa itu adalah perintah Allah, tidak ada orang mau pergi berperang. Karena sudah tahu resikonya. Kematian. Kalau tidak mati minimal berdarah. Dan tentu saja kalau bukan karena keyakinan, pasti ciut. Ya. Tetapi orang yang beriman dan betul-betul beriman, apapun yang terjadi, kalau itu perintah Allah sekalipun kematian, dia serahkan dirinya kepada Allah. Itu penyerahan diri yang. Sebab begini perlu juga ditegaskan di sini. Sebenarnya Islam itu bukan agama perang. Islam itu bukan agama perang, dan sebetulnya seandainya bukan karena Nabi Muhammad akan dihabisi dan dicelakai, bukan karena dihalang-halangi dan ingin dihabisi bersama dengan kaum muslimin, maka ini tidak terjadi perang. Karena kalau mereka tidak, hanya alasannya tidak memeluk Islam, Islam juga melarang orang memaksa masuk. Jadi mereka diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya karena memang mereka melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan bagi perjalanan dakwah Rasulullah. Karena sasaran tembak pertamanya memang Nabi. Maka mau tidak mau Nabi harus berhadapan dengan mereka. Dan itu diterangkan di dalam surah At-Taubah, itu panjang sekali. Ya, dikatakan di situ, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Di situ dikatakan, wahai Nabi, jahidil kuffara, perangi orang-orang kafir itu, wal munafiqina, dan juga perangi orang-orang munafik. Waghluz alaihim, bersikap keraslah terhadap mereka, jangan kendor. Mengapa perintah ini yang harus dipahami? Tidak boleh kita mengatakan berarti Islam itu memerintahkan untuk memerangi orang. Tidak. Kenapa? Ada sebabnya mengapa Nabi diizinkan, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Karena Allah lebih tahu bahwa mereka adalah pasukan yang berbahaya. Sebetulnya di situ intinya. Jadi bukan umat Islam yang lebih dahulu, bukan Nabi yang lebih dahulu menyerang mereka. Justru mereka yang bermaksud menghabisi Nabi. Itu yang perlu dipahami. Ya. Disitulah sebabnya kita harus ada komando. Baru bisa bergerak. Kita tidak boleh berperang menurut persepsi kita masing-masing. Menurut dugaan kita bahwa ini sudah harus kita berjihad.
harus di bawah komando orang yang paham. Dalam sebuah negara, ya harus panglima tertinggi yang menyatakan perang, dan panglima tertinggi dalam hal ini presiden. Tidak boleh ada gerakan-gerakan separatis, ada mengambil langkah sendiri untuk melakukan perang. Nggak bisa seperti itu. Kacau itu kalau itu yang terjadi. Harus ada pernyataan. Nah, tentu ada aturan-aturannya. Yang kedua, bahwa di dalam peperangan itu tidak boleh membabi buta. Tidak boleh menyerang secara serampangan. Yang tidak boleh itu adalah jangan membunuh wanita, anak-anak, atau orang tua. Karena tidak ada, mereka tidak berbahaya. Perempuan, anak-anak belum paham. Kemudian orang tua, justru di situ kita lihat betapa Islam sebetulnya ingin menyelamatkan jiwa, bukan mengorbankan jiwa. Tetapi karena itu hal yang terpaksa dan harus dihadapi, maka Rasulullah SAW diberikan perintah, instruksi oleh Allah untuk tampil berhadapan dengan orang-orang munafik seperti itu, orang-orang kafir. Tapi sekali lagi, bukan atas dasar bahwa mereka tidak memeluk Islam sehingga diperangi, tidak sama sekali. Kalau ada pandangan mengatakan bahwa Islam memaksa, tidak. La ikraha fiddin. Ini adalah standar di dalam Islam, standar dalam Al-Quran, tidak boleh dipaksa orang masuk Islam. Itu sebabnya kalau kita mau menuntun orang masuk Islam, ditanya dulu, ini Anda ada yang paksa atau tidak? Kalau ada yang paksa, tidak boleh. Tidak sah itu orang kalau dipaksa masuk Islam. Biar dia bersyahadat, kalau dipaksa tidak sah. Maka harus ditanya, ini Anda mau masuk Islam atas keinginan sendiri atau ada tekanan atau ada paksaan? Kalau dia ada paksaan, jangan bersyahadat, karena itu tetap tidak sah. Tidak sah itu. Iya. Sebaliknya, orang yang terpaksa mengaku bukan Islam karena menjaga jiwanya, syahadatnya tidak batal. Misalnya ada orang dibunuh kalau ketahuan dia Islam, maka boleh dia tidak mengakuinya, tapi hatinya tidak boleh mengatakan, boleh tidak mengatakan iya. Karena yang sah itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Orang dipaksa keluar dari Islam, tetap dia Islam. Asal hatinya tidak pernah keluar. Tetapi orang yang dipaksa masuk Islam, tidak pernah sah masuk Islam. Karena apa tadi dalilnya itu? La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan di dalam hal memeluk agama, termasuk dalam memilih Islam. Kemudian Nabi diberitahukan tentang posisi dirinya, yaitu lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Engkau Muhammad tidak boleh memaksa mereka. Lasta alaihim bimusaitirin. Engkau Muhammad tidak boleh memaksa mereka. Dan Nabi tunduk pada ketentuan Al-Quran. Tidak pernah ada yang dipaksa masuk Islam oleh Nabi. Selalu atas dasar ini. Karena itu orang tidak mau masuk Islam di sekitar kita tidak boleh diganggu, karena orang masuk Islam itu dapat hidayah baru bisa. Nah, yang memberi hidayah siapa? Allah. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang masuk Islam, pasti Allah memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Disinilah yang kita bisa lihat
bahwa orang-orang kafir Quraisy itu yang memerangi Nabi itu diperangi oleh Nabi dan para sahabat itu semata-mata karena mereka adalah kelompok yang berbahaya bagi masa depan Islam. Jadi sekali lagi orang yang disebutkan di dalam ayat itu untuk melakukan perang yang disebut dalam Al-Quran wajahidil kuffara, jadi situ dikatakan ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara, hai Nabi perangi orang kafir. Pertanyaannya, kafir yang mana yang mau diperangi? Kafir yang mana yang mau diperangi? Setidaknya kalau kita membagi ada dua kafir itu, ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir zimmi. Yang diperintahkan dalam ayat itu adalah kafir harbi. Kafir harbi itu memang adalah kafir yang memandang Islam sebagai musuh dan terus mengintai dan ingin menghabisi orang-orang Islam agar tidak tersebar. Itu namanya kafir harbi. Tidak mau hidup berdamai. Tapi yang kedua ada kafir zimmi. Kafir yang memang dia bukan muslim, tapi mereka mau hidup bertetangga berdampingan secara damai. Tidak mengganggu. Ini tidak boleh diganggu ini. Orang kafir seperti itu tidak boleh diganggu. Bahkan kita bisa berbagi makanan dengan mereka. Bisa berbagi makanan dengan mereka. Harus kita rawat. Bertetangga. Di situ ada hak mereka. Di dalam bertetangga. Nah jadi sekali lagi bahwa yang dimaksud di dalam perintah tentang memerangi mereka itu adalah karena mereka dikategorikan sebagai kafir harbi. Kafir yang bukan muslim tetap selain itu juga memandang selalu kaum muslimin sebagai musuh dan ingin mencelakainya. Itu yang dimaksud. Jadi tidak semua orang kafir. Jangan, biasa ada yang memahami orang kafir harus diperangi, semua yang tidak Islam harus diperangi. Bukan, keliru kita. Tidak seperti itu maksud ayat itu. Kafir, sekali lagi kafir ini maksud adalah mereka yang memerangi kaum muslimin. Jangan atas nama jihad lalu menyerang. Wa amma qadatul jaisi faqama Abu Bakar As-Siddiq faqal wa ahsan. Thumma qama Umar bin Ibn al-Khattab faqala wa ahsan. Thumma qama al-Miqdad Ibn Amr faqal ya Rasulullah amni lima araka Allah fa nahnu ma'aka wallahu la nakun laka kama qalat Banu Israel li Musa izhab anta wa rabbuk faqatilan innaha huna qaidun. Sedangkan sikap komandan perang baik Abu Bakar As-Siddiq maupun Umar bin Khattab, maka mereka berdua berbicara dengan ungkapan yang baik. Selanjutnya Miqdad bin Amr berdiri sembari berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Mereka mengatakan seperti itu. Wahai Rasulullah, teruslah maju berdasarkan apa yang telah ditampakkan oleh Allah kepadamu. Kami akan selalu bersamamu. Itu kata mereka, kata Miqdad. Artinya silakan tampakkan fanahnu ma'aka. Kami akan tidak pernah berpisah dengan engkau, ya Rasulullah. Ini pernyataan kesetiaan mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap di barisan Rasulullah. Wallahi
la naqulu laka kama qalat Bani Israil Musa. Demi Allah, ya, demi Allah kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Yaitu, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Itu mereka mengatakan itu. Pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Nah, ini Bani Israel ini dihubungkan dengan apa yang pernah dialami Nabi Musa ketika tidak mendapat dukungan dari Bani Israel. Ketika Nabi Musa mengajak mereka, maka mereka mengatakan, silakan pergi bersama Tuhanmu. Itu kata Bani Israel. Silakan engkau Musa pergi berperang bersama Tuhanmu. Kamu berdua pergi. Kami di sini menanti hasilnya. Nah, itu dikatakan oleh Miqdad kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, kami tidak sama dengan Bani Israel yang dulu pernah berkata kepada nabinya, yaitu kepada Musa, bilang, pergi kamu Musa bersama Tuhanmu berperang. Kalau kami ya Rasulullah, kami akan ikut berperang bersamamu. Nah, itu maksudnya bahwa kami ini setia bersama engkau Rasulullah. Kendati pun engkau menghadapi musuh, kami tidak akan lari sampai kami di titik darah penghabisan. Itu yang mereka katakan. Walakin izhab anta wa rabbuka faqatilan inna ma'akuma muqatilun. Wa walladhi ba'athaka bil haqqi law sirtu bina ila barq al-gumad lijalidina ma'aka min duni hatta tablughahu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan wada'an lahu bihi. Di situ mereka mengatakan, akan tetapi pergilah bersama Rabbmu dan berperanglah. Sesungguhnya kami akan berperang bersama kamu berdua. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, wahai Rasulullah, andai engkau bawa kami menuju Barq al-Gimad, niscaya kami akan berperang bersamamu hingga engkau mencapainya. Itu sampai kepada titik darah penghabisan. Artinya dia sudah menyerahkan jiwanya, kesetiaannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu dipertegas di sini bahwa waktu itu memang perang menjadi hal yang penting, sehingga Islam Al-Quran mengatur tentang SOP-nya agar tidak salah di dalam menetapkan dan melangkah di dalam menghadapi peperangan itu. Nah, kapan dan siapa yang menjadi sasaran, itu sebabnya harus ada komando, dan yang paling tahu SOP-nya itu adalah Rasulullah sendiri. Karena itu Rasulullah menjadi panglima tertinggi. Begitu beliau memerintahkan menyatakan perang, maka seluruh sahabat sudah siap siaga menghadapi itu. Itu terjadi. Sebelum Rasulullah mengatakan tidak boleh ada yang mendahului gitu. Karena kacau itu kalau semua berpendapat. Tidak boleh lagi di dalam peperangan itu perbedaan pendapat. Ya, kalau di dalam kondisi normal berbeda pendapat itu biasa saja, bisa menjadi rahmat.
karena banyak pendapat yang bisa menjadi alternatif. Tapi dalam perang harus ada satu komando. Harus ada satu komando. Sebab bagaimana kalau berbeda pendapat antara Abu Bakar dengan Umar, Umar dengan sahabat yang lain berbeda pendapat, masing-masing bergerak, maka yang terjadi adalah perpecahan. Begitu juga di dalam sebuah negara, meskipun kita berbeda-beda partai, berbeda-beda mazhab, berbeda agama, tapi itu satu kesatuan angkatan perang. Maka ketika panglima perang tertinggi mengatakan itu, maka harus siap. Tidak boleh lagi saya tidak sependapat. Wah, kalau itu diberi kesempatan perbedaan, itu harus seperti itu. Nah, disinilah menunggu selalu ketika Rasulullah SAW mendapat tuntunan untuk menyatakan bahwa ini perang, maka para pasukan panglima perang yang lain itu harus tunduk di bawah satu komando. Sama Pak, kalau kita saja ini tarik tambang saja misalnya. Kalau berbeda pendapat bilang 1, 2, 3, jangan dulu tunggu 2 menit, 1 menarik, biar besar semua. Kalau tidak bersamaan bergerak, nah, itu bisa kalah, biar besar karena tidak kompak. Nah, disinilah pentingnya. Itu sebabnya kalau kita lihat tentara berbaris rapi, berjalan seirama, itu adalah tanda bahwa mereka bergerak seirama, balik kanan sama dan seterusnya. Tidak boleh ada yang mengatakan yang benar adalah balik kiri. Tidak boleh seperti itu. Nah, Rasulullah berada dalam kategori ini, berada di dalam sebagai pimpinan panglima perang tertinggi di sini. Panglima tertinggi. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya sesuatu yang baik dan berdoa agar dia mendapatkan kebaikan itu. Wa haula'il qadatus thalathatu kanu minal muhajirina. Dan 3 orang komandan tersebut berasal dari kaum muhajirin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Miqdad bin Amr. Itu dari kanu minal muhajirin, itu dari kalangan kaum muhajirin. Itu artinya dari Mekah yang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum aqalliyatu fil jaisi. Sedang mereka ini adalah minoritas di kalangan pasukan itu. Artinya meskipun mereka ini dari muhajirin dan yang lebih banyak adalah kaum Ansar, mereka diangkat dan ditunjuk Rasulullah sebagai komandan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ingin melihat bagaimana pendapat komandan dari kaum Ansar dilakukan. Jadi langkah yang pertama ini musyawarah dulu. Jadi musyawarah terjadi sebelum terjadinya pernyataan perang dimulai. Jadi musyawarah itu dilakukan sebelum peperangan. Sebab di dalam perang tinggal merealisasikan, mewujudkan sesuai dengan kesepakatan di dalam musyawarah itu. Tidak boleh lagi terjadi musyawarah di dalam perang, karena kalau di situ baru terjadi musyawarah, baru itu tadi terjadi perbedaan pendapat, repot itu. Faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyarifah ra'ya qadatil ansar li'annahum kanu tamthiluna aglabiya al-jais. Karena mereka lah yang kelompok mayoritas, jadi harus didengarkan
bagaimana bagaimana komandan dari kaum Ansar. Kaum Ansar ini juga adalah pasukan Rasulullah SAW, tapi itu berasal dari Madinah, adalah penduduk dari Madinah. Kau yang muhajirin tadi itu dari Mekah yang hijrah bersama Rasulullah, itu Abu Bakar, Umar, Mikdad. Kalau dari kaum Ansar ini Rasulullah juga ingin meminta pendapat, dan bagaimanapun juga mereka yang dari kaum Ansar itu adalah kelompok mayoritas, aglabiyah namanya. Aglabiyah, kalau minoritas aqalliyah. Kalau ini aglabiyah dalam artian bahwa mereka adalah kelompok yang terbanyak dari segi jumlah. Maka wajar kalau Rasulullah menghargai keberadaan mereka dan pasti mereka punya pendapat. Sebab mereka merupakan pihak mayoritas di dalam pasukan dan beban pertempuran akan berada di pundak mereka. Tumpuan harapan Rasulullah, kekuatan itu ada dan ditanggung bebannya oleh pasukan perang dari kaum Ansar. Padahal berdasarkan isi teks Baitul Aqabah, yang Baitul Aqabah itu yang terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah SAW di akhir-akhir periode Mekah itu. Mereka tidak diharuskan untuk berperang di luar dari negeri mereka. Dari itu setelah mendengarkan ucapan ketiga komandan tadi, beliau berkata, apa yang mereka katakan? Asyiru alayya ayyuhan nas. Ini, wahai manusia, berikan pendapat kalian kepadaku. Asyiru alayya ayyuhan nas. Wa innama yuridul ansar. Sebenarnya yang beliau bidik adalah kaum Ansar. Untung saja sang komandan kaum Ansar yang juga pembawa panji Sa'ad bin Mu'az memahami hal itu. Dia berkata, demi Allah, seakan engkau menginginkan kami wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, ya, ajal, benar sekali. Maka berkatalah Sa'ad bin Mu'az ini bahwa maka Sa'ad bin Mu'az ini mengatakan, faqad amanna bik, sungguh kami telah beriman kepadamu. Iya. Sungguh kami telah beriman kepadamu. Fasaddaqna. Maka kami kemudian membenarkan hal itu dan membenarkanmu wahai Rasulullah. Kami juga telah bersaksi. Ya. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haqqu. Kami bersaksi bahwa agama yang engkau bawa itu adalah agama kebenaran. Bahwa apa yang engkau katakan itu adalah kebenaran. Dia percaya bahwa seluruh yang dilakukan Rasulullah itu berdasar pada tuntunan wahyu. Huwal haq, itu kebenaran. Maka kami taat, kami mendengarkan dan kami taat dengan itu semua. Iya. Dan untuk itulah kami telah memberikan panji-panji setia dan kesepakatan kami tersebut untuk senantiasa mendengar dan taat kepadamu wahai Rasulullah. Karena itu teruskan langkahmu. Mereka mengatakan teruskan langkahmu. Ya. Teruslah berjuang. Teruslah engkau melangkah dan kami akan membersamaimu.